103,8 FM, MPL Radio Suara Kampar pendengar. Baik, di sesi kedua ini, setelah tadi kita bersama Kadis Kampar, kita langsung mendengarkan tausiah agama di program MUI Menjawab terkait dengan tema fikih Idul Fitri. Tapi sebelum kita serahkan ke Buya, kami mengundang Anda di sesi terakhir nanti untuk memberikan pertanyaan jika ada di line telepon 0813 63 000 937. Sekali lagi 0813 63 000 937, atau bisa langsung komen di .com atau di Radio Suara Kampar. Baik, Bu ya, sudah banyak yang menunggu terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Silakan, Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana marida aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, para as-saimin was-saimat, pendengar Radio Suara Kampar dimanapun berada, hafizakumullah wa ra'akum. Pertama sekali, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada waktu dan detik-detik yang sangat mulia ini. Karena seluruh hari-hari Ramadan ini, detik-detiknya semuanya adalah istimewa. Dan pagi ini kembali kita isi dengan majlis tanya jawab, menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang barangkali menjadi tanda tanya bagi para pemirsa. Baik, sebelum saya ataupun kita membuka tanya jawab ini, saya tentu dalam majlis ini kita punya tema yang akan kita angkat. Maka tema kita adalah tentang fikih Hari Raya Idul Fitri. Baik. Idul Fitri ini adalah hari raya umat Islam. Di dalam Islam, hari raya yang disyariatkan itu cuma dua. Tidak ada yang ketiga. Pertama Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha. Idul Fitri ini secara bahasa, Id itu artinya sebenarnya adalah hari raya yang berulang. Dia dari kata Audun. Audun itu kembali atau dia balik. Kenapa dinamakan hari raya ini sebagai Id? Karena dia berulang setiap tahun. Nih. Kemudian dinisbatkan hari raya kita ini sekarang kepada Al-Fitri. Fitri. Jadi maka namanya Idul Fitri. Fitri ini adalah dari kata fitr. Fitr itu artinya berbuka. Maka kita kan selalu kalau berbuka itu bahasa kita iftar. Maka iftar itu akar katanya adalah daripada fitr. Jadi sekarang hari raya berbuka. Ini maksudnya apa? Ini adalah maksudnya. Maka hari raya Fitri itu dari penjelasan ini bisa kita definisikan, yaitu hari raya yang kita rayakan setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama sebulan. Sehingga selesai Ramadan kita kembali mal seperti hari biasa. Dan itu ditandai dengan masuknya 1 Syawal. Maka Idul Fitri ini sebenarnya dimulai dari kapan waktunya? Maka Idul Fitri itu resmi waktunya dimulai adalah setelah terbenamnya matahari. Pada hari terakhir kita berpuasa. Hari ini kita berpuasa sebagai bangsa Indonesia, yaitu puasa hari ke-27. Maka kita hanya punya dua kemungkinan puasa kita nanti ini. Yaitu puasa kita ini kan dua kemungkinan. Kalau tidak 29 hari, kalau tidak 30 hari.
Kalau seandainya nanti hari Kamis dinyatakan bahwa bulan dilihat, maka sudah bahwa kita akan berakhir puasa kita hari Kamis. Dan Jumatnya kita akan berhari raya Idul Fitri. Dengan begitu, puasa kita bulan Ramadan tahun ini hanya 29 hari. Tapi kalau pemerintah nanti tidak melihat hilal atau bulan di hari Kamis itu, maka akan ditetapkanlah Jumatnya masih berpuasa. Kalau itu, maka kita akan berhari raya di hari Sabtu. Baik, sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa besok kita berhari raya. Maka Idul Fitri itu mulai daripada terbenam matahari. Maka setelah terbenam matahari kita berbuka puasa terakhir, maka mulailah hari raya. Berbicara tentang fikih Idul Fitri, maka kita mulai dari situ. Nah, maka setelah terbenam matahari itu dan kita sudah berbuka, apa yang amalan-amalan yang kita lakukan? Karena kalau tarawih tak ada lagi. Nah, karena tarawih berarti malamnya sudah berakhir. Setelah terbenam matahari tarawih tidak ada. Tetapi ada amalan-amalan. Fikih itu kan ia mengenal amalan-amalan yang perlu kita lakukan selama Idul Fitri itu. Baik. Setelah terbenam matahari, maka amalan pertama yang kita lakukan adalah Allah sendiri yang berpesan dalam Al-Quran. Dalam ayat-ayat tentang puasa, maka Allah katakan, walitukmilul iddata. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa kalian. Kalau 29, 30, 30. Setelah itu datang perintah, walitukabbirullaha. Dan hendaklah mereka bertakbir. Ya. Jadi amalan pertama yang kita lakukan dianjurkan kita pas terbenam matahari itu adalah takbiran. Maka kita mengisi dengan takbiran setelah terbenam matahari. Dan takbiran ini sifatnya adalah mutlak. Artinya apa mutlak? Tidak dibatasi. Maka sepanjang waktu itu mulai dari terbenam matahari itu waktu takbiran semuanya. Kemudian sebelum sholat, setelah sholat, kemudian di jalan, di rumah, di masjid, di musalla, takbiran secara sendiri-sendiri atau takbiran secara bersama dan berkelompok, silakan. Tapi itulah saatnya waktu takbiran. Maka takbiran ini ada awal waktunya, ada akhir waktunya. Awal waktunya pas terbenam matahari di akhir Ramadan tersebut, kemudian berakhir sampai nanti salat imam mengumandangkan takbiratul ihram salat Idul Fitri. Disitulah berakhirnya takbiran. Maka setelah salat Idul Fitri tak ada lagi takbiran. Maka ini perlu saya ingatkan masyarakat. Karena ada sebagian masyarakat di kampung Idul Fitri sudah salat, sudah khutbah apa, musalla masih memasang mic takbiran dia. Masih dia ada sebelah masjid. Barangkali ini perlu saya ketahui bahwa batas waktu takbiran itu dengan sirat yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu dengan redaksi yang kita akan jelaskan, itu adalah berakhir sampai nanti sholat. Selesai sholat tidak ada lagi takbiran itu. Selesai sholat selesai sholat tidak ada lagi takbiran. Kalau misalnya zuhur atau Jumat, tidak ada lagi. Kecuali itu di Idul Adha. Maka Idul Adha berbeda. Maka Idul Adha itu nanti sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tapi juga sifat takbirannya itu sifatnya muqayyad. Muqayyad itu terbatas, itu setiap selesai waktu sholat. Jadi baik. Ini amalan pertama. Maka isilah Bapak Ibu sekalian nanti malam Idul Fitri itu dengan takbiran. Kalau bisa jangan tidur malam itu. Maka malam itu Rasulullah SAW juga begitu. Termasuk takbiran diisi dengan takbiran, dan itulah zikir yang paling afdal. Maka zikir itu kan ada zikir-zikir tertentu untuk waktu tertentu, untuk tempat tertentu. Maka di waktu malam hari raya Idul Fitri sampai subuhnya, sampai pagi dan sampai nanti kita menjelang, itu amalan yang paling istimewa itu takbiran. Dan itu pahalanya luar biasa. Kalau bisa Pak, tidak ada masalah begadang
malam Idul Fitri untuk apa? Untuk takbiran. Apa? Kalau misalnya cukup ya, dia terutama kaum ibu lah ya. Ya. Ibu misalnya kopi lontongnya malam tuh, Ya. jam takbiran, Ya. itu kan Ya itu juga. dengan yang ini ya. Ya bagus juga itu. Saya memotivasi kalau ada umpamanya kelompok ibu-ibu, kelompok anak-anak muda duduk mereka di masjid takbiran bersama-sama, atau mereka takbiran keliling. Tapi ada yang menyediakan minum, ada yang menyediakan makan. Insya Allah berpahala semua itu. Karena membuat orang bersemangat. Karena orang anak itu tidak mungkin tidak takbiran dia kalau tidak ada minuman, kalau tidak ada makanan. Mungkin jam 10 bubar. Tapi kalau ada yang membawa jabar ya kan, membawa macam-macam makanan, dia semangat orang. Jadi pagi umum ya sampai pagi. Penyemangat orang yang berbuat kebaikan, maka dia sendiri mendapat kebaikan. Karena kebaikan itu berlanjut gara-gara motivasi, kemudian semangat yang dia berikan, termasuklah. Maka memberi makan itu luar biasa ya, apalagi memberi makan orang untuk berbuat baik. Jadi ini itu yang pertama, maka takbiran. Takbiran ini apa lafaznya? Lafaznya ya sederhana, semua kita hafal karena setiap tahun berulang-ulang kan. Yaitu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ini adalah takbiran, namanya takbiran Abdullah ibnu Mas'ud dan takbiran Ali bin Abi Thalib. Jadi takbirnya cuma dua. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi kalau ada Bapak Ibu nanti orang mau takbiran dua saja takbirnya, yang disalahkan. Karena memang ada dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ali bin Abi Thalib, takbirnya itu cuma dua. Tapi yang kita pakai ini adalah takbiran Abdullah bin Umar. Gitu ya. Abdullah bin Umar mengucapkan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi 3 kali. Kemudian kan ditambah lagi kadang-kadang Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak ada masalah. Tapi yang menjadi yang sangat dianjurkan tadi itu tadi. Itu yang disebut dengan lafaz takbiran yang khusus untuk hari raya. Dan itu diulang-ulang terus. Dan itulah zikir yang paling afdal dan yang dianjurkan dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan juga oleh para sahabat dan sampai diamalkan umat Islam sampai hari ini di berbagai belahan dunia. Baik. Kemudian saya juga tentu mengingatkan kepada kita kalau ada takbiran bersama, nuansa ibadahnya tolong dijaga. Jadi jangan sampai takbiran itu menjadi ajang kadang-kadang dia bergembira tapi sudah di luar batas. Atau dijadikan itu sebagai main-main ya. Karena itu kan lafaz-lafaz suci yang kita ucapkan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus saya ingatkan, jaga niat, kemudian keikhlasan, kemudian jaga nanti kekhusyuan di dalam mengucapkan lafaz-lafaz takbir itu. Dan disunatkan dia untuk menjaharkannya, meninggikannya. Tapi tentu dengan suara yang memang nuansa ibadahnya. Syahdu lah dalam bahasa kitanya kan. Tapi kan ada orang berteriak dia takbir itu sehingga di luar keluar. Kemudian kedua, kalau ada nanti takbir sama-sama, ya tak ada masalah. Ya kita takbiran sama-sama tapi dijaga. Jangan ada hal-hal yang dalam kebersamaan itu mengandung hal-hal yang tidak benar secara syariat. Contohnya bertakbiran malam-malam keliling itu bercampur pula laki-laki dan perempuan, dijadikan pula malam takbiran itu ajang pacar-pacaran. Ini yang tidak benar. Itu sudah melenceng. Apalagi kalau ada pula anak-anak muda yang tak benar diadakan pula ajang mabuk malam itu. Ini na'udzubillah ya. Jadi jangan sampai, karena itu adalah malam ibadah. Maka itu namanya malam takbiran.
Jadi ibadah yang diisi dengan takbir. Malam-malam sebelumnya kan kita kan tarawih, qiyamul lail, tarawih, baca Quran. Kalau malam itu bukan baca Quran yang afdal. Afdalnya itu takbir. Itulah zikir paling afdal. Maka ganti kalau malam-malam Ramadan itu semua baca Quran paling banyak. Tiba pada apa? Enggak, takbiran lagi. Jadi itu pertama ya. Dan takbiran ini menggambarkan sebenarnya kepada kita, karena Idul Fitri ini dimulai dari situ ya. Kemudian yang menggambarkan kepada kita adalah bagaimana kita berhari raya. Dan ini sebenarnya Idul Fitri ini bukan sekedar hari raya, tetapi dia adalah merupakan sebuah konsep yang diajarkan oleh agama kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa itu konsep? Konsep bergembira. Ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita meraih nikmat. Karena kita diperintahkan, disunatkan berhari raya Idul Fitri itu. Itu kan adalah mengungkapkan rasa gembira dan bahagia kita setelah Allah izinkan kita memasuki hari-hari yang istimewa, menjalankan perintahnya, ibadah puasa, malamnya qiyamul lail. Apalagi di balik amalan Ramadan ini, janji-janji Allah dan Rasulullah SAW banyak sekali. Seperti pengampunan dosa, kemudian pahala yang berlipat ganda yang unlimited, kemudian bebas daripada siksa neraka. Kemudian lebih penting lagi apa? Dengan Ramadan ini manusia kembali kepada jati dirinya. Kembali kepada fitrah asal kejadiannya. Maka salah satu sebagian ulama mendefinisikan kenapa dinamakan Idul Fitri. Fitri itu dari kata fitrah. Fitrah itu asal manusia itu. Asal manusia itu apa? Rasulullah bilang, tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali apa? Suci, bersih, tak berdosa. Maka kita dengan Ramadan ini bersih kembali. Kembali kita kepada asal kita. Karena kita ini setelah kita besar, tahu kita dunia ini, maka kadang-kadang lupa kita siapa kita. Kira kita dunia ini milik kita. Rupanya kadang-kadang dalam kondisi lalai-lalai, rupanya kita masuk tanah. Maka Allah ingatkan dalam Quran itu, kalau kita baca terus siapa kita. Kita ini dulu tidak ada, kemudian ada ciptaan kita di setetes air. Semua kita masuk rahim. Setelah itu keluar ke dunia ini. Di dunia ini kita juga sementara. Kamu semuanya berujung akan dibungkus dengan kain kapan. Semuanya akan masuk tanah. Saya semuanya, tidak ada yang tak akan masuk tanah. Semuanya akan mati. Itu karena kan hakikat manusia itu. Tapi karena bergelumuran dengan dunia ini, kadang-kadang kita lupa. Lupa kita akan mati. Lupa kita ini akan kemana. Dan kita kadang-kadang lalai, lupa kita. Kita ini di dunia ini mau berapa sebenarnya. Kadang-kadang lupa kita bahwa tujuan hidup kita adalah ibadah. Maka Ramadan kemarin mengajarkan kepada kita. Kenapa kita menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu dengan istri kita. Sebenarnya Allah mengajarkan sebuah nilai dalam hidup kita. Menegur kita dan mengajarkan lewat puasa itu. Bahwa hidup kamu untuk cari perut. Bukan untuk makan. Untuk cari makan, cari minum. Bukan untuk mengenyangkan hawa nafsu. Maka disuruh tahan oleh Allah. Tapi hidup kamu untuk apa? Maka kita hentikan dalam rangka ibadah. Maka hidup kamu adalah untuk ibadah. Bukan untuk makan. Dia kembali ke jati diri kita. Masya Allah. Maka semuanya. Kemudian juga ada Allah yang memantau hidup kamu. Ada Tuhan yang mengatur hidup kamu. Maka kita ketika puasa, walaupun kita sanggup berbuka sembunyi-sembunyi di rumah, di tempat kosong, tapi kita tidak lakukan. Maka tidak ada yang mengetahui hakikat puasa kita kecuali Allah. Istri kita pun tidak tahu. Minum sebotol pura-pura puasa tiba di rumah. Kami bisa saja, tapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Perasaan iman kita bahwa Allah menjaga. Ini kan kembali kita ini kepada hidup kita. Maka kalau kita lakukan ibadah puasa dengan benar, qiyamul lail, kita Masya Allah merasa di bawah kontrol Allah, Allah ampunkan dosa kita semua. Itu dosa-dosa yang telah lalu itu Allah hapus semua. Dan kita kembali menjadi manusia baru. Maka hari raya itu kita rayakan bahwa maka kita simbol-simbolnya baru semua. Bajunya baru, kemudian Masya Allah hatinya baru, pikiran baru, akan menghadapi dengan baru. Maka nama kita Al-Muttaqin namanya. Orang-orang yang bertakwa. Jadi maka jangan sampai nanti
Ya, baju aja yang baru tapi sifat tak baru. Tentu pasti beda ya, Bu, ya. Maksudnya itu, Ya harus beda. iya, orang yang Maka dia tidak umpamanya apa? Saya umpamanya. Jadi jangan tampil seperti Mawardi yang kemarin juga lagi. Ini setelah hari raya Mawardi Mawardi baru. Maka simbol-simbolnya baru semua. Dan kita bahagia dengan itu karena kita menghadapi. Artinya apa? Kita sekarang memulai lembaran baru dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Maka semua lembaran yang lama sudah ditutup. Maka selama puasa ini ada doa supaya Allah menutup lembaran lama-lama kita itu. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itulah doa yang kita baca terus. Dan itu paling puncak, paling banyak kita baca di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam tadi itu malam Lailatul Qadar kan, karena malam ke-20, malam ke-27. Itu Lailatul Qadar itu kan itu adalah titik perubahan manusia dari masa lalunya, kemudian mulai dari titik awal. Nanti menghadapi masa depan. Maka Masya Allah. Itulah kita disuruh bergembira dan berbahagia. Cuman cara bahagia itu diatur. Apa konsep bahagia? Ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita sepanjang hidup kita. Allah izinkan kita di Ramadan. Allah berikan kekuatan untuk mengisi Ramadan dengan puasa, kemudian ibadah-ibadah lainnya. Maka dengan kita kembali menjadi fitrah. Baik. Bagaimana konsep yang ditawarkan hari raya ini kepada kita dalam kita bergembira menerima? Kita ini kan hidup tak lepas daripada gembira. Kadang gembira, kadang sedih, kadang dapat nikmat, kadang kehilangan nikmat. Kadang dapat musibah, kadang kebanjiran, kadang kebakaran. Tadi saya lewat di jalan di Kabupaten Kabar, ada tadi di jalan raya itu ada kebakaran. Di bengkel apa tadi. Jadi ada macam-macam. Sekarang bagaimana kita menyikapi? Jadi agama itu turun salah satunya menyikapi. Maka dia diberikannya bagaimana mindset cara pandang kita kepada kehidupan. Nah, ini tadi yang saya katakan. Bukan untuk cari makan, bukan untuk cari minum, bukan untuk melampiaskan nafsu. Mindset kehidupan kita, cara pandang hidup ini untuk ibadah. Maka Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan Allah memberikan mindset hidup di dunia ini bukan abadi. Wa ma mata'ul hayatid dunya illa qalil. Oh, dunia ini hanya sementara dan sedikit sekali. Yang abadi itu akhirat. Baik. Jadi bagaimana cara bergembira kita? Itulah pertama. Kita bergembira bukan dengan menyanyi. Gitar, nyanyi-nyanyi. Biasa gitu kan. Kalau ada orang kadang-kadang sukses dalam proyeknya, sukses dalam apanya, wah diajak kawan-kawan bergembira, kemudian diundang artis, kadang-kadang apa namanya itu pergi ke apa namanya karaoke. Mengungkapkan rasa bahagia kadang satu keluarga nyanyi-nyanyi. Islam tidak begitu. Maka konsep bergembira itu gimana? Karena kita bergembira karena nikmat. Maka nikmat itu siapa yang ngasih? Siapa yang memberi? Maka caranya apa gembira? Balikkan nikmat itu kepada yang mengajar sadar itu. Ingat Allah. Oleh karena itu Allah ajar kita cara bergembira. Maka bergembira apa? Dengan mengagungkan namanya. Sebabnya kalau kita mendapat nikmat, apa yang kita baca pertama? Karena sebagian saya heran juga, banyak kemarin saya lihat di video-video P3K namanya itu. Iya. Seharusnya kan orang-orang P3K itu kalau sudah dapat SK itu, ya boleh bergembira, tapi jangan berjoget-joget. Ini berjoget-joget sampai laki-laki perempuan. Ya bersiram pakai air. Jadi kita gembira, tidak ada masalah, itu adalah nikmat Allah. Silakan. Tapi bagaimana? Alhamdulillah. Nah, coba. Jadi pertama takbiran. Allah. Bukan nyanyi dangdut. Bukan takbiran. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Karena menangis kalau kita hayati renungi makna takbir. Apalagi diungkapkan dengan rasa, dengan suara yang syahdu. Allahu Akbar. Itu sampai ke relung-relung hati itu. Masya Allah.
indahnya hari raya itu. Yang pertama. Yang kedua, apa amalan yang perlu? Ini pikir Idul Fitri ini. Setelah terbenam matahari itu. Pertama kita puji-puji Allah. Kita agungkan dia. Ungkapan rasa gembira. Kenapa? Karena dia yang memberi nikmat itu kepada kita. Itu begitu. Maka apapun nikmat, baca Alhamdulillah. Banyak-banyak muji Allah. Kemudian yang kedua, cara bergembira itu berbagi. Oleh karena itu, apa kewajiban kita ketika terbenam matahari? Mengeluarkan zakat fitrah. Maka jangan lupa itu. Jadi ulama menjelaskan kapan waktu wajibnya membayar zakat fitrah. Waktu wajib zakat fitrah itu menurut jumhur kebanyakan ulama adalah dengan terbenamnya matahari. Maka apabila terbenam matahari di akhir Ramadan itu baru wajib zakat fitrah. Terus sebabnya bagi orang yang tidak hidup pas terbenam matahari, ini ada orang dia puasa sampai hari Kamis, dari awal Ramadan puasa dia sampai hari Kamis. Asar hari Kamis itu meninggal dunia dia. Tak sampai ke terbenam matahari. Maka dia tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Karena dia tidak sampai waktu wajib. Itu maksudnya. Maka kalau ada bayi yang lahir sebelum terbenam, maka di waktu wajib sudah ada dia. Berarti dia wajib. Kemudian kalau ada orang meninggal setelah maghrib itu, wajib dibayar zakat fitrah. Tapi kalau sebelum maghrib, tidak dibayarkan. Ada bayi yang lahir setelah maghrib, tidak wajib zakat fitrahnya. Kenapa? Karena waktu wajib dia belum hidup. Belum ada dia. Ini. Jadi zakat fitrah ini untuk apa? Ini mengajarkan kepada kita, yaitu bagaimana cara bergembira. Bergembira itu berbagi. Jangan sampai, tapi kegembiraan kita itu rupanya baru lengkap kalau semua orang kita ajak bergembira. Umpamanya, Pak siapa namanya itu? Pak Ari umpamanya. Maunya dapat duit banyak, dapat THR banyak. Kan gembira lah kan? Wajar lah. Dapat THR banyak Pak. Tapi kapan kegembiraan itu lengkap? Kalau duit THR itu dikasih sama istri. Dikasih untuk anak-anak. Dibelikan dia baju baru, dibelikan apa. Tapi coba dapat THR, dapat macam-macam kan, disimpan dalam simpan aja, tidak dikasih, tidak berbagi. Kira-kira gembira nggak dengan duit tadi? Ya Allah, itulah sebabnya. Maka orang kuncinya sebanyak setinggi apapun nikmat yang dapat dia, tapi tidak berbagi, maka kegembiraan itu tidak lengkap. Tapi ketika nikmat yang Allah berikan, bisa dia bahagiakan istrinya. Melihat istrinya bahagia, dia juga bahagia. Melihat anak-anak bahagia, juga bahagia. Karena mungkin Pak Ari itu, istri menderita, itu Pak Ari bahagia. Tidak mungkin itu. Dan itu adalah orang abnormal itu. Kalau dia bahagia melihat orang lain menderita, itu manusia tak normal itu. Ada yang salah dalam jiwanya. Kan ada mulai SMS sekarang tuh, SMS. Suka melihat orang susah. Tapi apa? SMS juga suka melihat orang senang, menyenangkan orang lain. Maka itu yang diajarkan oleh Islam. Kamu silakan bergembira di hari raya, tapi ingat, jangan sampai ada orang yang bersedih di hari itu. Kamu gembirakan mereka. Maka apa? Bayar zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu disalurkan, kata kebanyakan ulama, kemana? Kepada orang-orang yang mereka jarang bergembira hari-harinya. Jangan sampai mereka tak berbahagia di hari raya Idul Fitri, karena itu adalah hari bahagia. Karena mereka memikirkan bagaimana mereka bahagia. Kenapa yang mereka makan tak ada? Tak ada duit untuk beli baju baru. Bagaimana anak-anak orang miskin itu bisa berbahagia, mereka ikut bergembira. Semua orang pakai baju baru, anak-anak orang Masya Allah. Tapi mereka sendiri tak punya baju usang. Maka tak mungkin bahagia. Oleh karena itu apa? Keluarkan zakat fitrah. Wajib. Maka hukum bayar zakat fitrah itu fardu wajib. Siapa yang tak bayar zakat fitrah, berdosa dia. Dan waktunya wajibnya itu apa? Mulai terbenam matahari. Kemudian waktu totalnya kapan? Ketika kita keluar sholat Idul Fitri. Maka pagi-pagi kita keluar, maka setelah sholat subuh, siap-siaplah itu untuk keluar. Tapi menjelang itu, menjelang ke lapangan tempat sholat, maka antar dulu zakat fitrah kita kepada itu idealnya. Namun masyarakat kita sekarang kena kesibukan banyak. Kemudian tidak mungkin waktu itu membayar zakat fitrah. Oleh karena itu
jauh-jauh hari sebelum hari raya zakat fitrah sudah dikeluarkan. Sebenarnya belum wajib itu. Maka kalau ada orang sekarang nih bayar zakat fitrah, itu dibayarkannya atau meninggal dia besok, maka itu bukan zakat fitrah, maka jatuh hanya sedekah biasa. Itu masalahnya. Atau umpamanya dia hidup sampai nanti Idul Fitri itu, tapi pas hari raya waktu wajib dia tak punya apa-apa, maka gugur bagi dia zakat fitrah itu. Jadi kalau dikeluarkan sekarang sebenarnya itu mendahulukan pembayaran zakat fitrah sebelum waktunya. Waktu wajibnya belum ada. Dia adanya waktu wajib itu nanti terbenam matahari. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, bolehkah didahulukan? Padahal waktu wajibnya belum datang. Maka di sini ulama seperti Syafi'iyah mengatakan boleh. Boleh. Tapi di antara ulama ada yang mengatakan kebolehannya itu hanya 2 hari sebelum hari raya. Kenapa? Karena kalau diawalkan betul, ada orang awal Ramadan, hari pertama Ramadan sudah dibayar zakat fitrahnya. Atau ada yang membayar pertengahan Ramadan. Maka ini tidak mengenai sasaran zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu hikmahnya adalah untuk memenuhi kebutuhan orang fakir miskin di hari raya. Kalau 1 Ramadan sudah dikasih zakat fitrah kepada mereka, apalagi zakat fitrahnya berbentuk duit. Bapak ini perokok, bisa belikannya rokok. Itu jadi masalah. Tiba hari raya dia, Nggak bagi juga. nggak bagi lagi dia. Maka kalau sempat semua umat Islam mendahulukan zakat fitrahnya sebelum waktunya, maka ini tujuan maksud daripada zakat fitrah itu tak tercapai. Di sini saya ingin mengingatkan ini lewat radio ini kepada seluruh panitia zakat. Karena banyak panitia zakat di masjid zakat fitrah, dia jadi panitia atau amir, ditutupnya waktunya 2 hari sebelum hari raya tak nerima lagi. Ini gimana pula kok ditutup? Waktu wajibnya belum ada. Mungkin kesibukan flow juga ya. Coba waktu wajibnya belum ada dia sudah tutup. Saya tuh kadang-kadang heran juga saya. Maka kalau panitia itu, kalau ada yang menutup 1 hari, jadi zakat fitrah itu baru wajib hukumnya dibayar. Itu apabila terbenam matahari. Maka kalau dibayar sebelumnya itu namanya mendahulukan kewajiban, menyegerakan. Tapi kalau waktu wajibnya belum datang, tutup. Jadi itu lucu itu. Mungkin pertimbangannya. Ya pertimbangannya memang kenapa ditutup? Karena masalahnya mereka tidak siap untuk membagi-baginya. Sebab kalau diterima dan sambil fitri kepepet mereka membagi-baginya nanti untuk menyalurkannya. Oleh karena itu bolehkah? Jadi padahal waktu afdolnya sebenarnya itu malam kemudian pagi Idul Fitri itu. Maka sebelum ini waktu boleh oleh ulama, bukan waktu afdol. Waktu boleh. Artinya tidak ada fadilatnya. Tapi waktu boleh. Tapi mengingat hajat tadi juga. Jadi yang pertama sekali dalam pembayaran zakat fitrah ini ada 2 hal yang perlu sisi yang selalu diperhatikan. Yang pertama, memudahkan orang yang membayar. Ya kan? Jangan sulit pula. Maka kalau sampai sempat pagi hari raya dibayarkan, sulitlah. Nggak jadi sholat nanti dia. Membawa beras. Kalau 10 keluarga ya, bawa beras cari orang-orang miskin. Orang miskin ini sudah pergi sholat pula. Lebih dulu ke lapangan. Akhirnya apa? Kena muter-muter bagi-bagi zakat fitrah tak jadi. Jadi sholat Idul Fitri. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu sisinya itu. Jadi pertama memudahkan yang membayar. Yang kedua adalah lebih bermanfaat untuk memenuhi hajat mereka fakir miskin. Oleh karena itu ada kebijakan panitia, maka saya setuju sebenarnya kebijakan. Tapi kalau bisa jangan diterima saja. Tapi bisa saja. Maka disaran ya disegerakan. Jadi itu kalau ulama yang berfatwa, kalau dahulukan lebih dari 2 hari tak sah lagi zakat fitrah. Ada yang mengatakan karena tidak memenuhi sasaran, karena dari awal Ramadan sudah dibayar, maka tak sah sebagai zakat fitrah. Maka harus diulangnya lagi nanti dari raya Idul Fitri itu.
Nah, ini yang perlu diketahui oleh amil-amil atau penitia-penitia zakat fitrah musola, supaya jangan ditutup sebelum waktu waktu wajib. Tapi dua sisi juga perlu diperhatikan. Pertama, kita mudahkan mereka yang membayar. Yang kedua, kita hendaknya betul-betul tepat sasaran, betul-betul memenuhi kebutuhan sehingga tidak ada nanti orang fakir miskin di hari raya itu, baik dari malamnya dan siangnya mereka yang bersedih karena mereka tidak punya hal-hal yang memenuhi kebutuhan mereka. Baik, Bu ya. Ya. Saya punya pertanyaan tuh Bu ya, tapi nanti dijawab setelah di sesi selanjutnya. Ya. Bu ya. Ini terkait dengan kemudahan misalnya kan, kemudahan dalam membayar zakat fitrah itu sendiri. Ya. Bolehkah misalnya para amil ini berkreasi untuk dalam membayar zakat fitrah ini? Tapi nanti Bu ya di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pendengar PPL Radio Suara Kampar, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.